Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabil dengan NIM 2510126320019 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem ini, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta memilih pemimpin melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, demokrasi menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari asal katanya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan demokrasi di Indonesia. Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase penting. Pertama adalah demokrasi parlementer yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa ini, parlemen memiliki peran yang kuat dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, karena banyak terjadi konflik politik dan ketidakstabilan pemerintah, sistem ini akhirnya berakhir pada tahun 1959. Fase berikutnya adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, kekuasaan lebih terpusat pada Presiden Soekarno. Peran partai politik dan parlemen menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya. Demokrasi terpimpin bertujuan menciptakan stabilitas politik, namun dalam pelaksanaannya juga menimbulkan berbagai kritik karena dianggap mengurangi prinsip-prinsip demokrasi. Setelah itu, berkembang demokrasi Pancasila yang menjadi dasar demokrasi Indonesia hingga saat ini. Demokrasi Pancasila menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem ini menekankan musyawarah, persatuan, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demokrasi Indonesia terus berkembang, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain korupsi, ketimpangan sosial, rendahnya partisipasi politik masyarakat, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan berpendapat juga perlu terus diperkuat agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Dalam menjalankan kehidupan demokrasi, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, mengikuti pemilu, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi juga mendorong adanya transparansi dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Melalui demokrasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan negara sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat. Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila yang diterapkan saat ini. Walaupun masih menghadapi berbagai tantangan, demokrasi tetap menjadi sarana penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.